warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SD Dauro. Semangat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali bertemu bersama Ustazah Huyun dalam mata pelajaran tematik. Silahkan teman-teman siapkan buku tematik 5F ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat kedua tangannya ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita main games dulu yuk. Oke, sudah siap? Semuanya siap ya? Silahkan teman-teman semua ikuti instruksi dari Ustazah Huyun. Fokus, oke? Semuanya siap? Semuanya pegang kepala. Semuanya pegang telinga. Pegang hidung. Pegang kepala. Ayo, mana kepalanya? Ayo, masa pindah ke sini kepalanya? Ya, kepala yang ini ya. Sekali lagi. Coba sekarang pegang tangan. Pegang hidung. Ayo, mana hidungnya? Ya, teliti ya, yang fokus. Supaya teman-teman bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan fokus. Oke teman-teman, setelah kita games tadi, semoga bisa menambah ketelitian dan semangat kalian untuk belajar hari ini. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik 5F, subtema 2 dan 3, fokus pembelajaran IPA. Are you ready? Yes. Oke teman-teman, mari kita simak pembelajaran kita hari ini. Saksikan video pembelajaran hingga selesai ya teman-teman. Nah teman-teman, kita lanjut ke pembelajaran. Nah, pembelajaran hari ini subtema 2 dan 3 teman-teman bisa membaca di halaman 61 sampai 65, itu di subtema 2-nya ya. 74 sampai 77, 112 sampai 114. Kemudian di subtema 3-nya teman-teman bisa membaca di halaman 125 sampai halaman 128 dan selanjutnya. Oke teman-teman, perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Ya, mari kita simak percakapan Ibu Salman dan Sofia berikut ini. Sofia dan Salman sangat menyukai bubur kacang hijau. Sofia dan Salman menyukai kacang hijau buatan ibu. Bubur kacang hijau buatan ibu sangat enak. Ibu sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan untuk memasak bubur kacang hijau. Salman, tolong ambilkan bahan-bahan untuk membuat bubur kacang hijau ya. Baik, Bu. Ibu, Salman, tolong ambilkan bahan-bahan untuk membuat bubur kacang hijau ya. Apa saja, Bu, bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat bubur kacang hijau? Kamu ambilkan sebungkus kacang hijau, jahe, gula merah, gula pasir, garam, dan pandan. Baik, Bu. Salman mengambilkan bahan-bahan yang diinstruksikan oleh ibunya dan meletakkan di wadah di dekat ibunya. Apa yang harus Salman lakukan, Bu? Mula-mula kamu harus memasak air terlebih dahulu. Setelah itu, panaskan air di atas kompor. Setelah airnya mendidih, masukkan kacang hijaunya. Baik, Bu. Salman mengikuti petunjuk yang ibu arahkan. Seketika itu Sofia terkejut melihat bubur kacang yang sudah dimasukkan tadi. Ada yang bergerak ke atas, ada juga yang masih di bawah. Ya, ketika airnya mendidih. Bu, kenapa kacang hijaunya ada yang mengambang dan ada yang tenggelam? Tanya Sophia. Itu karena panas air mulai berpindah ke kacang hijau.
sehingga dari kacang hijau yang keras menjadi lunak. Panas atau kalor merupakan suatu energi yang mudah diterima dan mudah dilepaskan sehingga dapat mengubah suatu zat benda menjadi naik atau turun. Kalor juga bisa berpindah dari satu zat ke zat yang lain melalui medium atau perantara. Seperti juga energi lainnya, kalor tidak dapat terlihat ataupun dilihat. Kalor hanya dapat berubah, panas itu hanya dapat berubah bentuk energi lain. Benar, Bu. Jika ada dua buah zat yang memiliki suhu berbeda dicampurkan pada sebuah wadah, maka suhu kedua benda tersebut akan menjadi sama. Kalor berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah hingga mencapai suhu seimbang. Jadi, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya. Ujar Salman menambahkan ibunya. Setelah kacang hijau lunak, ibu memasukkan gula merah, santan kelapa, gula pasir, garam, jahe, dan daun pandan. Salman mengatakan bahwa panas mulai berpindah ke dalam gula merah dan daun pandan karena mulai tercium harum dari bubur kacang hijau. Memangnya perpindahan panas melalui apa saja, Kak? Tanya Sophia. Perpindahan panas atau kalor melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah wajan yang panas karena diletakkan di atas api kompor. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya, seperti udara atau air. Misalnya, air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Jelas Salman. Lalu, apa itu radiasi, Kak? Dan apa saja contohnya? Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Contoh radiasi adalah cahaya matahari yang menyinari bumi dan menghangatkan udara serta makhluk di bumi. Bisa juga panas api unggun yang menghangatkan tubuh kita ketika kita berkemah. Ujar Salman. Oh, begitu ya, Kak. Ini bubur kacang hijaunya tidak ada yang mau ya? Yaudah, buat ibu saja ya. Akhirnya, ibu, Salman, dan Sophia memakan bubur kacang bersama. Sementara itu, ayah masih di kantor dan Syed masih tidur. Oke teman-teman, itulah sedikit percakapan mengenai Ibu Sophia dan Salman tentang cara membuat bubur kacang hijau, dan ternyata banyak yang terjadi ketika kita memasak ya. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Salman, ada 3 cara perpindahan kalor atau 3 cara perpindahan panas. Nah, dari proses memasak tadi ada perpindahan panas ya teman-teman ya. Caranya yang pertama tadi yang sudah dijelaskan oleh Salman adalah konduksi. Yang kemudian kedua ada konveksi dan yang ketiga ada radiasi. Nah, setelah kita membahas percakapan Ibu Salman dan Sophia, ternyata dalam aktivitas kesehari-hari kita itu terjadi perpindahan panas atau kalor ya. Seperti yang pertama, Bibi memasak nasi. Itu cara perpindahannya apa? Konduksi. Kenapa? Karena perpindahan panas melalui zat perantara ya. Tadi zat perantara contohnya benda padat tadi. Sophia merasakan panas pada mangkok bakso ya. Itu juga perpindahan konduksi juga. Ibu menjemur baju sampai kering. Itu radiasi ya. Tadi yang sudah dijelaskan, radiasi itu kan perpindahannya tidak melalui perantara ya. Contohnya dari cahaya matahari atau
api unggun atau api kompor yang terasa ke tubuh kita gitu ya, tidak melalui perantara. Kemudian tumbuhan dapat berfotosintesis karena cahaya matahari, itu juga radiasi. Kemudian menyukai hembusan angin di pantai, itu perpindahan konveksi. Dan Sofia merasakan panas pada spatula ketika menggoreng donat, itu kegiatan konduksi ya. Jadi ada yang dirasakannya itu panas dari benda zat padat itu yang dipegang oleh Sofia. Nah, itu merupakan perpindahan konduksi. Baik, kita bahas secara rinci mengenai perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan kalor atau panas secara konduksi yang berpindahannya hanya energi kalornya saja atau energi panasnya saja. Jadi yang berpindah itu energinya saja. Umumnya perpindahan secara konduksi terjadi pada zat padat. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet. Misalkan teman-teman baris nih bersama teman-teman yang lainnya, akan memindahkan buku nih, satu buku ke sana, misalnya ke depan pintu. Nah, yang berpindah itu hanya bukunya saja. Misalkan buku itu panasnya ya. Jadi yang berpindah itu bukunya saja. Teman-teman tetap berdiri gitu ya. Kemudian, jadi yang berpindah hanya energinya saja ya, hanya panasnya saja, itu konduksi. Kemudian yang kedua ada konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor panas secara konveksi disertai dengan zat perantaranya juga berpindah. Umumnya perpindahan secara konveksi terjadi pada zat cair. Zat yang menerima kalor akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Ya, jadi konveksi itu dari ringan akan menjadi, dari berat akan menjadi lebih ringan. Contohnya hembusan angin, angin darat dan angin laut, terus cerobong asap, terus ventilasi di rumah gitu ya, atau di sekolah ada ventilasi gitu. Terus kemudian ada di air ya, yang misalnya dari air yang dipanaskan di atas api kemudian mendidih bergerak ke atas. Ya, tadi teman-teman ingat konveksi ini adalah zat cair dan zat gas. Kemudian yang ketiga ada radiasi. Radiasi adalah proses perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara. Kalor dari panas matahari tidak dapat berpindah secara konduksi karena udara yang terdapat dalam atmosfer tidak dapat menghantarkan panas. Kemudian juga cahaya matahari bukan juga bersifat konveksi. Karena matahari dan bumi terdapat ruang hampa yang tidak bisa mengantarkan panas ya. Contoh lain dari radiasi adalah panas dari api unggun dan kompor misalkan ya. Jadi kita merasakan panasnya tapi kita padahal tidak menyentuhnya gitu ya. Jadi terpapar gitu ya. Nah, itu untuk radiasi itu tidak ada zat perantaranya, tidak ada perantaranya. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai keuntungan dan kerugian serta cara pencegahannya dari kegiatan ini. Oke, kegiatan yang pertama konduksi, menyetrika pakaian menggunakan setrika besi. Keuntungannya, dengan setrika besi dapat menjadi panaskan setrikanya dan memudahkan kita untuk menyetrika pakaian menjadi rapi. Kerugiannya, ketika setrika panas besi itu mengenai kita gitu ya, atau tersentuh sama kita akan terluka, akan ada luka bakar. Cara pencegahannya, teman-teman harus berhati-hati menggunakannya. Kemudian kegiatan yang kedua konveksi, yaitu menggoreng tempe menggunakan wajan misalkan ya. Keuntungannya adalah aliran dari minyak goreng itu yang panas itu membuat makanan itu menjadi matang. Kemudian kerugiannya, minyak yang panas tadi ketika mengenai tubuh kita akan menjadi luka. Dan cara pencegahannya, teman-teman bisa menggunakan spatula yang lebih panjang dan tidak terlalu dekat dengan api. Kemudian kegiatan radiasi adalah menjemur kerupuk. Keuntungannya, dari cahaya matahari itu bisa membuat kerupuk itu menjadi kering, dan kerugiannya kita menjadi terasa panas. Cara pencegahannya bisa teman-teman menggunakan payung atau topi ya. Setelah kita membahas mengenai cara perpindahan kalor atau panas itu ada konduksi, konveksi, dan radiasi, kita akan membahas mengenai bahan konduktor dan isolator. Apa itu konduktor? Apa itu isolator? Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas. Contohnya besi, aluminium, dan tembaga. Sedangkan isolator itu bahan yang tidak dapat menghantarkan panas.
contohnya kayu, plastik, ya, kain, dan lain-lain. Nah, berikut Ustazah Uyun akan memberikan contoh bahan konduktor dan bahan isolator. Isolator versus konduktor. Yang pertama, panci. Panci termasuk konduktor. Pemasak mie termasuk konduktor. Tapi gagangnya isolator ya. Wadah magicom, konduktor. Gelas plastik, isolator. Centong, isolator. Spatula, tapi gagangnya isolator ya. Selang karet, isolator. Dan pisau, tapi gagangnya juga isolator ya, karena misalkan kita lihat dari panci ini, mana yang konduktornya, mana yang isolatornya. Konduktornya itu bagian pancinya ya, sedangkan ada bahan isolator ternyata. Isolator itu buat penghambat panas atau tidak mengantarkan panas sehingga ketika kita memegang, kita tidak terasa panas. Itu gagangnya dan tutupnya isolator. Kemudian magicom ya, di situ ada panci yang di dalamnya itu bahan konduktor, kemudian di atas lapisan atasnya juga konduktor dan covernya itu isolator sehingga kita kalau memindahkan magicom nih tidak terasa kepanasan ya. Nah, kemudian di sini ada contoh isolator. Isolator ingat bahan yang tidak mengantarkan panas. Contohnya plastik, bahan plastik, kain, kertas, terus karet ya, kayu gitu. Itu tidak bisa menghantarkan panas. Oke teman-teman, itu untuk pematerian kita hari ini mengenai tadi cara perpindahan panas atau perpindahan kalor. Ada 3 cara: konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan kita juga sudah membahas mengenai bahan konduktor dan bahan isolator. Jangan sampai ketukar. Konduktor itu yang bisa menghantarkan panas, isolator itu yang tidak bisa menghantarkan panas. Ya, jika ada yang masih bingung dalam pembelajaran hari ini, teman-teman bisa membacanya lagi di bukunya karena di buku teman-teman itu sangat lengkap. Ya, di buku tematik 5F itu sangat lengkap ya. Tinggal dibaca di subtema 2 dan subtema 3 fokus pembelajaran IPA. Cukup sekian dari Ustazah Uyun. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penyampaian materi hari ini. Jika ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi guru kelasnya masing-masing. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan katsir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.